Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya kita sudah kedatangan salah satu dosen dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Bapak Sirojudin Arusi MA. Tepuk tangan dong. Terima kasih, terima kasih. Iya Pak, boleh perkenalkan Bapak, Bapak sebagai apa di Asy-Syafi'iyah, dosen apa, kemudian menjabat sebagai apa Pak? Terima kasih. Iya. Saya pertama berterima kasih diundang ya ke tempat ini untuk bincang-bincang. Iya. Nama saya udah cukup terkenal sebenarnya, populer ya. Iya, populer sekali. Sirojudin Arusi. Iya. Di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini saya bergabung tahun 2002. 2002 Bapak bergabung. 2002 ya, sebagai dosen tetap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah cukup lama di Fakultas Agama Islam. Kemudian sampai sekarang Sampai sekarang masih menjadi masih sebagai dosen di Fakultas Agama Islam. di Fakultas Agama Islam. Kalau boleh tahu Bapak, sebelum menjadi dosen, perjalanan Bapak mungkin dari Bapak kecil di mana? Gitu. Kalau saya asli Bekasi ya, Betawi. Pendidikan saya itu dari Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah juga. Jatiwaringin. Madrasah Sanawiyah Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah. memang darah Asy-Syafi'iyah udah mengalir ya Pak ya. Terus saya melanjutkan ke IAIN dari Hidayatullah Jakarta yang sekarang UIN, Fakultas Agama Islam. Lulus tahun 93. Alhamdulillah lulus 93, saya mengajar di salah satu SMP swasta. Hanya dalam tempo 2 bulan saya diangkat menjadi kepala sekolah. Wah, perjalanan Bapak SMP. diangkat jadi kepala sekolah Tahun 92. Tahun 92. Jadi sudah nulis skripsi tapi belum wisuda. Sudah jadi kepala sekolah. 92 sampai 94. 94 saya menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah 04 Jaka Sampurna. Usia 24 tahun waktu itu. Jadi saat itu Bapak jadi kepala sekolah termuda mungkin Pak? Ya. Sampai tahun 2000 saya jadi kepala sekolah di Asy-Syafi'iyah Aliyah Asy-Syafi'iyah 04, kemudian 2000 sampai 2002 kepala sekolah SD di Asy-Syafi'iyah, dan 2002 ke kampus. Jadi sudah lama menjadi kepala sekolah saya. Keren. Selain menjadi dosen, Pak Siroj juga dikenal sebagai pendakwah ya Pak. Bapak berdakwah melalui media sosial YouTube. Kalau boleh kami tahu gitu, kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk menjadi pendakwah dan kemudian medianya adalah YouTube gitu? Baru pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini, karena job undangan keluar terputus kan, terus di rumah saya bikin channel YouTube, itu Siroj Arusi Official, kemudian saya rubah menjadi Sirojudin Arusi, dan sekarang sudah lumayan berkembang, subscribernya udah 1000 lebih ya. Sudah 1000 loh. Itu berjalan santai aja gitu. Iya. Bapak itu bikin sendiri, maksudnya kontennya Bapak atur sendiri, terus Bapak upload sendiri kan? Rekam sendiri pakai HP ya, kemudian ngedit sendiri, upload sendiri. Jadi one man show ya Pak? Iya, sendiri aja. Belum punya kru, mudah-mudahan ke depan nih kamu nih jadi kru saya nih. Siap, kita siap selalu dengan Pak dosen. Ya kemudian kita kenal sebagai pendakwah juga, kemudian dosen yang sangat akrab dengan mahasiswa Pak. Bapak kenapa bisa kalau misalkan kita lihat-lihat dosen ya, biasanya dosen itu punya agak jarak dengan mahasiswanya, tapi kalau misalkan dengan Bapak gitu kita merasa nyaman, kita merasa terbuka gitu dengan Bapak. Bapak kenapa begitu Pak? Saya itu berpendapat bahwa mahasiswa itu adalah mitra dalam belajar. Jadi bukan sama posisinya. Perbedaannya kan saya kalau dosen tuh baca buku lebih dahulu aja sebetulnya. Sehingga karena mitra kita harus membangun komunikasi yang aktif dan harmonis dengan mahasiswa itu. Apa itu komunikasi aktif yang harmonis? Komunikasi yang aktif itu artinya
eh, terus-menerus ya, secara terus-menerus membangun komunikasi dan harmonis. Harmonis itu artinya menimbulkan rasa yang nyaman, kasih sayang ya. Itu yang saya bangun karena tanpa itu nggak mungkin mahasiswa itu bisa dekat dengan kita. Ya, karena untuk masuk ilmu atau memberikan ilmu kepada mahasiswa itu juga mahasiswa harus nyaman juga dengan dosennya. Betul. Iya, dulu saya waktu sekolah itu ingat ada guru yang kita nggak senang itu. Ya kalau dia datang aja dengar suara motornya aja, ya dia masuk lagi gitu. Ya itu jadi kira-kira seperti itu. Iya, iya, betul, betul. Ada tuh guru-guru yang kalau kehadirannya kayak malah ya dia datang lagi. Ada juga guru yang kehadiran dinanti, Iya. dirindukan. Ya, jadi kehadiran sangat dirindukan, ketidakhadirannya itu menyedihkan. Nah, saya ingin seperti itu kira-kira gitu. Gitu, baik. Apa saat kecil dulu apakah Bapak melihat oh Sirojudin akan menjadi seorang dosen, Sirojudin apa akan menjadi seorang pendakwah? Apa Bapak dulu punya mimpi lain, Pak? Waduh. Kalau sejarah perjalanan saya mungkin penuh dengan perjuangan ya. Ya. Saya itu sanawiyah sudah bekerja. Jadi Sebagai apa, Pak? saya sore sekolah, pagi saya kerja menjahit. Saya bikin peci itu, peci putih di salah satu tempat jahit itu. Terus satu kodi itu dibayar 1.500. Dalam satu minggu saya bisa bikin 5 kodi. Kira-kira dapat 6.000 satu minggu. Itu SMP. SMP, Pak. Ya, jadi sanawiyah ya. Iya, sanawiyah. Udah bekerja keras sebetulnya. Sampai dengan aliyah, itu juga ketika kuliah. Tadi Bapak sudah menjelaskan ketika sanawiyah Bapak menjahit peci ya, Pak? Ya, Oh, udah menjahit bekerja peci. lah kesimpulannya. Sambil bekerja, sekolah sambil bekerja. Iya, tadi Bapak juga menceritakan kalau orang tuanya keras gitu. Keras dalam artian tegas Ya, karena memang orang tua pengen anaknya apa ya? sukses. Anaknya sukses jelas gitu. Maksudnya Bapak berarti dari kecil maksudnya belum ada mimpi untuk menjadi apa gitu. Tugasnya hanya belajar aja. Orang tua tuh bilang kamu belajar, kalau kamu tidak belajar kamu jadi sampah gitu aja. Oh, iya, gitu. Jadi belajar aja, nggak mau pilih-pilih jadi itu. Cuma kebetulan tamat dari aliyah itu, saya di sekolah itu ada 6 orang yang daftar di JIN ya. Dari 6 itu 5 lulus, dan 5 itu diantaranya saya. Saya juga nggak sangka bisa lulus juga gitu kan. Itu semua karunia Allah. Iya begitu. Baik, kita sudah perjalanan Pak Siroj dari sejak kecil dari sanawiyah, kemudian Pak Siroj adalah juga bekerja menjahit peci ya Pak ya. Ya, peci Menjahit putih. peci putih, terus kemudian didikan orang tua yang cukup tegas sampai saat ini. Apa yang akhirnya Pak Siroj apa ya? Apa yang akhirnya Pak Siroj itu dapatkan setelah banyak sekali yang Pak Siroj lalui? Ya, saya itu waktu tamat aliyah dipanggil sama guru saya. Siroj, Ustadz pesan 3 kepada kamu. Pertama, jangan pernah menolak satu kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu-ribu kesempatan tidak akan menghampiri kamu. Yang kedua, jadilah kamu orang yang dikenal dimanapun kamu berada. Yang ketiga, duduklah kamu di barisan terdepan di dalam setiap acara. Itu saya amalin. Dalam konteks bagaimana menjadi orang yang terkenal dimanapun kamu berada, maka akhirnya saya aktif organisasi. Saking tidak punya organisasinya, begitu selesai kuliah saya bikin organisasi. Namanya Paguyuban Kompak 23. Kompak itu kelompok anak muda pada aktif dan kreatif. Tingkatannya Kompak. 23 itu didirikan tahun 23 Desember. Saya presentasi ke tingkat RT lurah sampai terbentuk setingkat kota. Adakan kegiatan penataran. Akhirnya saya aktif beberapa organisasi ya. Sekarang ada 8 organisasi yang saya aktif di dalamnya. Nah, itu pesan guru jadi orang dikenal, sehingga saya berupaya dikenal oleh orang, termasuk di kampus ini. Kalau kamu tanya orang di sini kenal Sirojudin, kenal security, cleaning service, semua pasti kenal saya. Pasti kenal. Karena emang saya pengen dikenal. Itu pesan dari seperti itu. Iya, baik. Kita sudah membahas berkenaan dengan Pak Siroj sendiri. Pak Siroj sendiri adalah dosen dari jurusan di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ya Pak ya? Ya. Ya.
Kalau kita sebagai mahasiswa kemudian melihat dosen-dosen kita yang sudah banyak berkiprah di masyarakat, kemudian juga banyak sekali yang menjadi tokoh, banyak juga yang mempunyai influence yang cukup besar, terutama pada bidang dakwah gitu. Eh, Sebagai mahasiswa, kita tentu juga pengen seperti dosen-dosen kita. Kita juga pengen seperti orang-orang yang punya influence besar terhadap masyarakat dalam bidang dakwah gitu. Dari Bapak sendiri gitu. Kira-kira sebagai mahasiswa khususnya di KPI, apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya bisa sama seperti dosen-dosen? Eh, Tentu setiap orang punya bakat masing-masing, Betul. punya kemampuan masing-masing, tapi semuanya sungguh kalau ada kesungguhan itu bisa. Ya. Saya lihat di Universitas Islam Asyaf ini Fakultas Agama Islam, Prodi KPI Komunikasi Pendidikan Islam, kebetulan saya dipercaya juga sebagai sekretaris prodi. Dari mata kuliah yang ada di prodi KPI itu, sungguhnya jurusan KPI ini sangat luar biasa karena pertama output dari KPI ini, kalau dalam profil KPI itu mahasiswa diharapkan menjadi daiyah yang profesional, ya profesional, kemudian juga menjadi dai yang mampu membuat kurikulum soal dakwah, dan juga menjadi dai yang menguasai teknologi. Karena di mata kuliah itu ada seperti mata kuliah produksi TV dan radio, Yap. mata kuliah public relation, Iya. mata kuliah retorika dakwah. Itu saya lihat mata kuliah itu akan mencetak mahasiswa KPI menguasai teknologi tentang komunikasi. Nah, di antaranya kamu ini sudah mulai berbuat. Jadi kalau dilihat dari situ, sungguhnya mahasiswa KPI ini outputnya dia akan menciptakan lapangan kerja, Akan menciptakan lapangan bukan kerja. pencari kerja. Jadi dia akan menciptakan lapangan kerja. Itu dan saya lihat juga alumni-alumni banyak yang sudah bekerja di secara profesional di media-media radio dan televisi ada. Ini sangat luar biasa. Di samping itu di masyarakat ini juga akan laku. Karena dia punya basic ilmu agama, ya, untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat. Dia bisa memimpin di masyarakat. Sesungguhnya kalau saya lihat dari semua itu, dari kurikulum yang ada, dari output, maka bersyukur Allah menunjukkan misalnya teman-teman yang masuk. Saya lihat seperti itu, ya. Karena semuanya akan didapat. Cuman kadang kan fokus dan kesungguhan dari mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi orientasinya kalau saya lihat lebih kepada itu. Kalau yang sungguh-sungguh itu dia pasti akan pandai menciptakan lapangan kerja, tidak mencari pekerjaan. Walaupun ada juga, ya, beberapa mahasiswa yang Ya, baik. itu. Jadi memang kita dicetak untuk bisa menciptakan lapangan kerja ya Pak. Ya di antaranya misalnya kalau dakwah, orang dakwah itu kan dia mengajak. Ya. Pasti kan dia menciptakan lapangan kerja. Ya, itu luar biasa. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Itu luar biasa. Iya, iya. Kemudian Pak Siroj sendiri mengampu mata kuliah. Saya kalau sekarang mengampu mata kuliah retorika dakwah, public relation. Ya, itu. Iya. Retorika dakwah dan public relations gitu. Kebetulan di kami di semester 5 Bapak mengajarkan public relation ya Pak. Ya. Gitu. Seberapa penting sih Pak bagi mahasiswa khususnya di KPI untuk bisa menguasai dan kemudian juga belajar ilmu tentang public relations gitu? Ya, secara mendasar bahwa manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama. Nah, hidup bersama itu perlu adanya komunikasi. Nah, public relation itu kan bagaimana berkomunikasi dengan massa, menyampaikan apa-apa yang menjadi ide, gagasan, pemikiran. Kalau di perusahaan-perusahaan itu kan seorang public relation dia bagaimana membangun opini tentang perusahaan, menyampaikan produk-produk perusahaan, ya,
ya, secara baik dan benar sesuai dengan fakta, ya. Nah, kalau di dalam dakwah tentu dia akan menyampaikan ajaran-ajaran agama secara baik ya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Tentu juga dia bagaimana mempublikasikan dirinya. Yang paling penting ya. Jadi kalau ada istilah tak kenal tak sayang, sebenarnya itu implementasi dari public relation. Bagaimana orang mengenal kita. Itu kita yang menjadi PR-nya sendiri. Iya. Jadi mata kuliah itu sangat penting sehingga mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dengan sungguh-sungguh dan dia memahami, saya yakin dia itu akan menjadi PR bagi dirinya sendiri dan juga mungkin kalau dia bekerja dia juga mampu menjadi PR bagi di mana dia bekerja. Nah, kalau dakwah dia tentu akan menyampaikan ajaran-ajaran agama secara baik dan luar biasa itu kalau saya renungi dari pokok-pokok bahasa. Iya. Jadi kita memang penting ya untuk bisa menguasai ilmu tersebut gitu, karena supaya bisa menjual, dalam tanda kutip menjual diri kita supaya bisa dikenal sama masyarakat ya Pak. Ya artinya mempublikasikan ya. Ya seperti saya juga begitu. Saya kalau bicara itu saya selipkan, saya ini dosen, saya ini aktivis mahasiswa, saya ini akademisi, saya ini politisi. Itu kan sebenarnya saya sedang menjadi PR bagi diri saya sendiri. Nah, gitu. Kalau mahasiswa pengen terjun ke politik, kira-kira menurut Bapak? Fokus dulu belajar kalau sekarang Iya. ya. Aktif di organisasi kemahasiswaan. Itu penting ya. Karena di situ kita bisa berdiskusi, kita bisa mengenal di organisasi kita bisa mengenal berbagai macam karakter orang ya. Di organisasi kita bisa belajar bagaimana menghormati pendapat orang lain. Ya, bagaimana juga kita menyampaikan pendapat. Itu sangat luar biasa ya. Kita menahan emosi ketika ada orang berpendapat tidak sejalan dengan kita. Kita tidak langsung memotong, kita menahan. Itu di organisasi adanya. Ya, jadi itu pengendalian diri yang sangat luar biasa. Saya kira mahasiswa itu memang sebaiknya ya aktif di mahasiswa, organisasi kemahasiswaan. Kemudian mungkin Bapak mau menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di khususnya di KPI ya, gitu. Apa yang Bapak harapkan sebagai dosen, kemudian juga sebagai sekretaris prodi ya Pak, sebagai sekretaris prodi gitu. Apa yang Bapak harapkan kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang belajar di KPI Pak? Ya pertama saya bersyukur ya kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan jalan sebagai mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Yang kedua ada di Fakultas Agama Islam dan di jurusan yang khusus ke prodi KPI Komunikasi Pendidikan Islam. Ini bersyukur pertama ya karena ini adalah menurut saya sangat tepat ya. Kampus UIA, kampus tempat berpadunya ilmu. Sebagai mahasiswa KPI pesan saya itu ikuti mata kuliah dengan baik, pahami betul ya sehingga setiap mata kuliah itu bisa membawa diri kita kepada apa yang menjadi cita-cita kita. Saya sangat yakin kalau kamu menguasai mata kuliah di KPI dengan sendirinya nanti akan dibawa. Ya. Tentu sebagai Muslim niat dalam belajar itu kan ada 3. Pertama niat mencari ridha Allah. Itu belajarnya. Yang kedua niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Nah, itu niat dalam belajar kita. Ya, yang ketiga adalah merupakan kewajiban, mencari kewajiban. Niatnya itu nanti kalau itu kita niat baik, kemudian kita fokus kepada pelajaran, nanti dengan sendirinya Allah yang akan menentukan hal yang baik. Pasti. Ya. Jadi pun belajar, kuasai semua mata kuliah, fokus ya, dan juga aktif. Saya menyarankan karena saya orang aktivis, aktiflah di organisasi. Ya. Karena juga itu ilmu terapan yang tidak bisa didapat di bangku kuliah, tapi didapat di organisasi. Ilmu bermasyarakat. Ya, mungkin baru hanya ini saja yang bisa kami tanyakan ke Bapak gitu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Siroj setelah hadir kemudian bisa sedikit berbincang-bincang sama kita walaupun ada seadanya Pak dengan luar biasa ini ya. Ya dengan keadaan studio yang alhamdulillah lah gitu. Mungkin ini saja yang bisa kami ceritakan, yang bisa kami share ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman
subscribe, kemudian like, kemudian share konten-konten yang kita upload gitu. Begitu juga Bapak boleh silakan kalau misal mau promosi YouTube Bapak. Ya, silakan ya apa yang sudah sampaikan diikuti, materi-materi sangat bagus ya. Like, subscribe, dan komen ya. Terima YouTube kasih. Bapak apa Pak? YouTube Bapak. Oh ya, juga saya juga punya YouTube Sirajuddin Arusi. Ya, silakan juga dilihat. YouTube khusus kontennya dakwah, motivasi dan informasi. Motivasi dan informasi. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.